Halo guys, kembali lagi di channel saya. Nah, jadi di video kali ini gua bakalan mereview kelebihan dan kekurangan yang berada di Kingdom 1945 menurut pengalaman saya setelah kurang lebih ya adalah ya 3 minggu migrasi ke Kingdom 1945 ya. Nah, mungkin kalau teman-teman yang udah berada di Kingdom 1945 mungkin udah pada tahu ya. Nah, jadi mungkin video ini akan sangat bermanfaat bagi teman-teman yang memiliki rencana nantinya itu ingin bermigrasi ke Kingdom 1945 ya. Oke, mungkin langsung aja ya kita bahas ya. Nah, jadi kelebihan Kingdom 1945 yang pertama itu adalah banyak player aktifnya. Nah, mungkin teman-teman udah pada tahu lah ya bahwa Kingdom 1945 tuh banyak sekali member-member aktif ya, udah sangat sering mungkin ya teman-teman dengerin itu ya. Yang kedua, banyak sekali aliansi aktif ya. Nah, jadi teman-teman itu bisa tahu lah ya bahwa di Kingdom 1945 tuh banyak sekali aliansi yang aktif nih ya. Saya tunjukin ya mungkin kepada teman-teman nih ya. Ini teman-teman bisa lihat ini ya, banyak sekali sekarang ini ya aliansi-aliansi itu yang powernya itu lumayan. Teman-teman bisa lihat ini. Dulunya itu ya aliansinya itu hanya sekitar 15-an yang bisa menyentuh 1B ya. Tapi sekarang itu udah ada 26 aliansi ya. Itu jadi benar-benar perkembangannya itu begitu pesat ya. Menurut saya sendiri ini cukup jarang ya bisa kita temuin itu 20-an aliansi bisa menyentuh 1B itu mungkin yang nggak banyak tuh Kingdom yang bisa kayak gini. Nah, jadi memang banyak sekali aliansi-aliansi yang aktif di Kingdom 1945 ini ya. Oke, yang ketiga itu adalah struktur KD di 1945 itu sangat rapi. Nah, ini mungkin salah satu poin yang cukup penting ya, karena kalau struktur kingdom kita itu rapi, maka kingdom kita itu bakalan maju dengan mudah ya. Karena di Kingdom 1945 sendiri itu banyak sekali officer-officer yang aktif, kerjasamanya itu juga sangat bagus. Seperti tugasnya itu dibagi-bagi, ada divisi untuk AOO, ada yang divisi untuk masalah MGE, dan termasuk Barbarian Keep, Ironman Brawler itu juga ada officernya ya. Nah, jadi itu memang benar-benar tuh udah rapi banget struktur yang ada di Kingdom 1945 ini ya. Nah, yang keempat, banyak sekali orang-orang Indonesia ya. Nah, jadi ini salah satu poin plus lah ya. Mungkin ini jarang sekali ya teman-teman bisa temui Kingdom Indonesia tuh yang cukup maju seperti Kingdom 1945 ini ya. Nah, mungkin kalau teman-teman tahu mungkin di Kingdom 1664 itu lumayan juga ya. Itu ada aliansinya itu kan lumayan juga aliansi Indonya. Tapi di Kingdom 1945 ini yang menurut saya itu benar-benar real mayoritasnya itu banyak sekali Indo ya dibandingkan KD-KD lain kayak gitu ya. Nah, mungkin ini nantinya teman-teman tuh lebih mudah untuk berkomunikasi ya, karena kan sesama Indo dan bahasa yang digunakan pasti bahasa Indonesia kayak gitu. Yang kelima, bab Kingdom di 1945 itu selalu aktif ya. Nah, jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau bab Kingdom itu nggak aktif ya di Kingdom 1945, pastinya setiap hari aktif. Karena pengalaman saya selama di Kingdom 1945 ini belum pernah satu hari ya bug Kingdom di 1945 itu nggak aktif. Walaupun nggak ada room reset, room pelatihan, room untuk pembangunan, tetap aja pasti ada bug yang dihidupkan oleh King kita ya. Nah, yang keenam, pemberi title di 1945 itu juga sangat aktif ya. Nah, jadi di 1945 itu udah ada kayak jadwal lah ya orang-orang untuk memberikan title ya. Jadi itu memang udah ada timnya sendiri kayak gitu ya. Nah, jadi seperti saya katakan tadi di awal ya, memang udah bener-bener terstruktur lah di Kingdom 1945 ini ya. Nah, yang ketujuh itu adalah di zona 3 kita bebas mau macul apa saja kecuali goal ya. Nah, jadi di sini mungkin kita lebih enak lah ya maculnya, nggak harus takut masuk ke wilayah lain ya, kecuali mungkin goal aja ya. Nah, yang kedelapan, orang-orang di 1945 itu friendly ya. Nah, ini enaknya ya. Jadi teman-teman kalau memang agak ada kesulitan di Kingdom 1945 itu pasti banyak sekali teman-teman yang bakalan membantu kayak gitu ya. Termasuk itu pasti officer-officernya itu juga akan membantu teman-teman misalnya ada kesulitan kayak gitu. Oke, tadi itu kan kita udah sebutin 8 kelebihannya. Nah, mungkin kita coba masuk ke dalam kekurangannya ya. Nah, menurut saya kekurangan 1945 tuh yang pertama, kita sulit mendapatkan slot AOO.
Nah, ini mungkin teman-teman udah tahu lah ya. Kalau banyak sekali orang-orang yang ada di satu kingdom, pasti kita juga lebih sulit ya mendapatkan slot AOO. Karena teman-teman tahu sendiri bahwa AOO ini di satu kingdom tuh hanya bisa 20 top aliansi ya. Nah, jadi kalau kita kaliin aja 20 kali 30 itu baru 600 orang. Kita bandingkan dengan seluruh penduduk yang ada di Kingdom 1945 ini. Pastinya ya nggak cukup ya, tapi teman-teman nggak perlu khawatir, pastinya tetap ada namanya itu rolling ya. Jadi teman-teman pasti nantinya dimainkan juga untuk AOO walaupun kita imigran kayak gitu ya. Oke, yang kedua, Barbarian Pot di zona 3 itu cepat sekali habis ya kalau di Kingdom 1945 itu, karena ya banyak sekali aliansi-aliansi yang ada di zona 3 itu, mereka tuh aktif banget untuk ngehan Barbarian Port kayak gitu ya. Nah, jadi kan karena banyak sekali orang-orang yang pengen serang Barbarian Port, nah maka dari itu pasti cepat habis. Nah, jadi kalau teman-teman udah di Kingdom 1945, kalau lihat Barbarian Port itu cepet lah ya langsung open rally ya. Karena kalau enggak pasti sangat cepet habis ya, terutama di zona 3 kayak gitu. Yang ketiga itu adalah title yang diberikan di Kingdom 1945 itu ya hanya sebentar ya. Nah, jadi teman-teman harus cepet-cepet itu ya gunain dan manfaati titlenya ya. Karena teman-teman tahu sendiri ya, karena Kingdom 1945 tuh padat sekali, maka requestan title tuh juga sangat banyak. Kalau kita lama-lama, nah itu bakalan mempengaruhi semua orang kayak gitu. Maka dari itu kebijakan ini menurut saya udah sangat tepat ya. Yang keempat itu adalah kita susah bersaing menjadi top event ya. Nah, jadi teman-teman tahu sendiri ya bahwa di Kingdom 1945 tuh banyak sekali orang-orang yang aktif. Nah, aktifnya mereka itu bukan sekedar online aja, tapi di event itu mereka juga sangat aktif. Jadi mungkin teman-teman harus lebih ekstra lagi berjuang kalau ingin menjadi top event kayak gitu ya. Perlu persiapan yang lebih matang kayak gitu. Apalagi kalau teman-teman F2P kayak gitu ya. Tapi kalau teman-teman spender mungkin aman lah ya kalau mau mengejar top event tetap ya. Nah, jadi yang kelima itu adalah banyak sekali aliansi yang di Kingdom 1945 itu udah full ya. Nah, jadi teman-teman udah tau lah ya tadi yang saya tunjukin tadi tuh kenapa bisa banyak sekali aliansi yang bisa menyentuh 1B itu, karena aliansi yang di Kingdom 1945 itu rata-rata atasnya itu udah pasti full kayak gitu ya. Nih teman-teman coba kita lihat dari TBH ini ya. Ini 151. Nah, itu aja sisa 1 slot. Pastinya itu aja mungkin ada yang lagi keluar karena pengen MGE ya, karena ini kan sedang lagi MGE kayak gitu. Ini benar-benar slotnya itu padat banget ya, satu aliansi itu. Nah, hanya sisa 1 juga kayak gitu ya. Ya, tapi walaupun udah full kayak gini, kita nantinya itu kan bisa masuk ke aliansi lain dulu yang di bawah. Nantinya kalau kita performa kita bagus, maka kita bisa up ke aliansi-aliansi atas. Karena rata-rata walaupun kita di aliansi bawah, tapi itu banyak sekali member aktifnya. Terus itu tetap ada pusat yang memegangnya. Jadi kalau teman-teman kelihatannya itu bagus, maka teman-teman nantinya itu bisa naik ke aliansi pusat ataupun aliansi sub yang lebih banyak lagi member yang memang aktif banget kayak gitu ya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kayak gitu ya, takut nanti masuk aliansi yang nggak ada orangnya ya, itu nggak perlu takut karena di sini banyak sekali ya aliansi-aliansi aktif ya di Kingdom 1945 ya. Dan yang keenam itu adalah Golden Chest di aliansi Kingdom 1945 itu mungkin cenderung tergolong lebih sedikit lah ya. Karena teman-teman tahu sendiri lah ya bahwa orang-orang Indonesia itu kebanyakan mainnya itu ya F2P ataupun low spender kayak gitu ya. Tapi tetap ada juga sultan-sultan yang sering itu memberikan kita golden chest. Tapi menurut saya ini cenderung lebih sedikit dibandingkan dengan kingdom-kingdom sebelumnya ya yang pernah saya kunjungin kayak gitu ya. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir kalau untuk crystal chest di aliansi itu cepat sekali tetap bukanya ya, karena kan banyak sekali teman-teman kita tuh yang di aliansi itu kan bakalan ngehan Barbarian Pot. Jadi ini cepet banget ya terkumpul XP ini ya. Nah, jadi teman-teman itu nanti cepet banget ya untuk menuhin XP crystal chest ini ya. Itu gampang banget lah ya. Jadi itu pastinya itu setiap hari terbuka crystal chest ini ya. Jadi sama aja kita itu kayak nge-GC banyak kayak gitu, tapi ya kita pakai Barbarian Pot aja. Tapi ini kan masih lumayan jauh lah ya dari KPK Kingdom 1945. Nanti kalau deket-deket kemungkinan nanti banyak juga
GC yang bakalan keluar ya. Oke, mungkin begitu saja menurut saya kelebihan dan kekurangan di Kingdom 1945 ya. Tapi saya tetap merekomendasiin teman-teman yang mau kesini itu bener-bener saya rekomendasiin ya, yang dimana teman-teman tuh pasti bisa mendapatkan pil yang beda dari Kingdom lainnya, yang dimana di sini ramai sekali orang-orang Indonesia di sini ya. Terus itu banyak sekali orang-orang aktif. Pastinya nanti di KPK 2 tuh bakalan seru ya. Oke, mungkin video saya sampai di sini dan semoga saja video yang saya buat ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel saya ya. Oke guys, see you to the next video guys.